إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل فتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Jamaah salat Jumat yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan khutbah yang berbarakah ini insyaallah kita akan mengangkat tema khutbah yaitu mengagungkan salah satu di antara syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala yaitu Masjid Al-Aqsa Palestina. Di antara takwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketergerakan hati kita untuk senantiasa yu'azzim sya'air Allah, mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Di atas muka bumi ini ada 3 masjid yang merupakan simbol dari keagungan Allah Subhanahu wa taala di samping seluruh masjid lainnya. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tushaddu rihal illa ila 3 masajid. Masjidil Haram, Masjid Hadza, wa Masjidil Aqsa." Tidak boleh melakukan usaha yang begitu sungguh-sungguh untuk dapat berangkat ke masjid tertentu kecuali 3 masjid. Yang pertama Masjidil Haram di Makkah Al-Mukarramah yang merupakan simbol dari aqidah. Yang kedua Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawwarah yang merupakan simbol dari syariat Islam. Yang ketiga Masjidil Aqsa di bumi Palestina di negeri Syam yang merupakan simbol dari perjuangan. Jamaah salat Jumat yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Palestina sejak 70 tahun terakhir ini berada dalam penjajahan Zionis Israel. Bila kita baca di surat kabar, di berita-berita internasional, sangat mudah sekali kita melihat bagaimana penderitaan saudara-saudara kita di sana. Sejak tahun 1948 penjajah Zionis Israel mendirikan apa yang disebut dengan tembok apartheid. Tingginya belasan meter, membentang puluhan kilometer, memecah daratan Palestina. Ketika itu ribuan saudara-saudara kita kehilangan tempat tinggalnya, terpisah dari saudara-saudara, dari sanak famili. Belum lagi 10 tahun terakhir jalur Gaza diblokade total, diblokade dari laut, udara, dan darat. Berangsur-angsur peperangan terjadi antara penjajah melawan pribumi Palestina. Kita mengenal ada perang Amudus Sahab, tiang-tiang asap, menggambarkan bagaimana kemudian bumi Palestina dibombardir oleh para penjajah sampai-sampai asap daripada bom-bom itu membumbung tinggi seakan-akan tiang-tiang asap yang begitu tinggi. Disusul kemudian perang Furqan dan pada tahun 2014 terjadi perang besar di mana Gaza dibombardir dari laut, udara, darat selama 51 hari yang kemudian dengan izin Allah dimenangkan oleh umat Islam di jalur Gaza yang kemudian mereka namakan perang tersebut dengan nama Ashul Ma'qul. Nama Ashul Ma'qul diambil dari salah satu ayat Allah Subhanahu wa taala di mana ketika itu Allah Subhanahu wa taala menceritakan
dengan pongahnya Raja Abraha berbondong-bondong dengan pasukan gajahnya menghancurkan Ka'bah. Tapi seketika itu pula Allah Subhanahu wa taala mengirim burung ababil membawa batu-batu dari neraka dan melemparkannya, dan hancurlah bala tentara Abraha itu. Seakan-akan mereka asfurul ma'kul, seakan-akan mereka adalah dedaunan yang berlubang karena dimakan ular. Maka perang Asfurul Ma'kul 2014 berhasil dimenangkan oleh saudara-saudara kita di Palestina, saudara-saudara kita di Gaza, karena mereka dengan izin Allah berhasil menerbangkan roket-roket perjuangan dan menembus pertahanan jantung penjajahan di kota-kota. Namun perjuangan belum selesai. Mereka sampai dengan saat ini masih berjuang. Berbicara tentang perjuangan saudara-saudara kita di Palestina, kita mengingat Undang-Undang Dasar 1945, di mana kita sebagai bangsa Indonesia berjanji bahwasannya penjajahan di atas muka bumi harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan prinsip manusia dan prinsip. Janji ini sejalan dengan ajaran Islam, di mana Sayyidina Umar radhiyallahu taala pernah berkata, "Mengapa engkau memperbudak seseorang sedangkan dia lahir dalam keadaan merdeka?" Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad karramna bani Adam," dan sungguh kami telah memuliakan Adam. Maka kemuliaan terhadap manusia sangat bertentangan dengan penjajahan terhadap manusia, bangsa apapun mereka, ras apapun mereka. Oleh karena itu, pada tahun 1950, ketika konferensi Asia Afrika, Bapak pendiri bangsa, Presiden pertama kita, Insinyur Soekarno rahimahullah taala, berjanji mewakili kita semua sebagai umat Islam di Indonesia, bahwasannya selama penjajahan Jordania Israel masih mencengkeram bangsa Palestina, maka selama itu pula bangsa Indonesia tetap berdiri tegak membela mereka sampai mereka berhasil merebut kekuasaan, sampai mereka berhasil merebut kemerdekaan. Suatu ketika seorang saudara dari Palestina berkata kepada saya, "Saudara, kami malu dengan kalian bangsa Indonesia." Kami bertanya, "Apa yang membuat engkau malu?" Dia menjawab, "Kami malu karena kami merintih atas penjajahan 70 tahun dan kami sering lelah dalam berjuang. Tapi kalian, bangsa Indonesia, kalian telah dijajah 300 tahun oleh berbagai bangsa, oleh Inggris, Belanda, Jepang, Portugis, tapi kalian tetap teguh, kalian tetap berjuang, kalian tetap yakin akan yang Allah Subhanahu wa taala menjaga fina lanabiyan." Maka kalian terus berjuang dan kalian mendapatkan kemerdekaan itu atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kami ingin belajar dari kalian. Itu ungkapan mereka. Tentu yang mereka puji bukan kita, karena yang berjuang bukan kita, melainkan nenek moyang mereka. Kita ketahui bahwasanya penjajah datang ke Indonesia dari tahun 1400, dari awal dakwah Wali Songo di negeri ini. Para Wali Songo berjuang, dilanjutkan oleh Pangeran Diponegoro, dilanjutkan oleh pejuang-pejuang kemerdekaan lainnya, para ulama di antaranya Buya Hamka ikut berjuang. Dan di daerah Bekasi sendiri, tempat kita berada sekarang, terkenal dengan kota pejuang. Salah satu simbolnya adalah Kiai Haji Nur Ali. Dan kita ketahui bahwasannya Kiai Haji Nur Ali rahimahullah taala, ketika beliau selesai dalam mengusir penjajah, apa yang beliau lakukan? Apakah beliau berhenti berjuang? Tidak. Beliau melanjutkan perjuangan itu dengan perjuangan yang harus kita lanjutkan hari ini, yaitu perjuangan dengan cara belajar, di mana beliau mendirikan pondok pesantren, mendirikan sekolah yang masih ada sampai dengan hari ini. Oleh karena itu kita teringat sabda Rasulullah SAW ketika beliau pulang dari salah satu peperangan paling besar dalam sejarah umat Islam di awal-awal pergerakan, yaitu perang Badar, di mana umat Islam 300 melawan orang-orang kafir 1000. Umat Islam persenjataannya sangat minim melawan orang-orang kafir, persenjataannya sangat lengkap.
Kemudian dengan susah payah, bahkan Allah Subhanahu wa taala sampai menurunkan malaikat Jibril dengan bala tentara malaikatnya untuk membantu umat Islam. Saking dahsyatnya, saking tertekannya umat Islam. Walaupun kemudian mendapatkan kemenangan yang besar. Sepulang dari perang tersebut, Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat, "Raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar." Wahai para sahabat, kita pulang dari jihad yang kecil menuju pada jihad yang lebih besar. Kita pulang dari perjuangan yang kecil menuju perjuangan yang lebih besar. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, kita sudah habis-habisan dalam perang Badar. Bila perang yang seperti ini dianggap perang kecil, kemudian kita menuju kepada perang besar. Perang besar apa yang engkau maksud, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala wa jihadun nafs." Jihad yang besar adalah jihad perjuangan melawan diri sendiri, perjuangan melawan hawa nafsu kita sendiri, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang bermartabat, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga musuh di dalam diri kita yang disebut dengan nafsu, inna nafsal ammaratu bisu, nafsu yang selalu mengajak kepada keburukan itu, kita lawan sampai nafsu itu tunduk dari nafsu ammaratu bisu menjadi nafsu mutmainnah, sehingga kelak di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah." Wahai orang-orang yang telah berhasil berjuang, berjihad, menaklukkan hawa nafsunya, menenangkan nafsunya, marilah kembali bergabunglah bersama hamba dan masuklah ke dalam surga. Namun pertanyaannya, bila perang melawan musuh menggunakan senjata, lantas perang melawan hawa nafsu, melawan diri kita, mengisi kemerdekaan dengan apa? Jawabannya tidak lain dan tidak bukan dengan ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat." Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kita dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Dan sebaik-baik ilmu adalah ilmu Al-Qur'an. Maka berbahagialah santri-santri di pondok pesantren ini, kalian ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi santri penghafal Al-Qur'an, karena Rasulullah SAW bersabda, "Man arada dunya fa alaihi bil Qur'an, wa man arada al-akhirata fa alaihi bil Qur'an, wa man arada dunya wal akhirata fa alaihi bil Qur'an." Siapa yang menginginkan dunia dengan benar, siapa yang menginginkan akhirat dengan benar, siapa yang menginginkan kebaikan dengan akhirat, maka tiada jalan lain selain dengan Al-Quran. Bahkan Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita, "Ahlul Quran hum ahlullah wa khasatuh." Ahli Al-Quran adalah keluarga Allah Subhanahu wa taala dalam hal kecintaannya kepada kalian, dalam hal penjagaannya kepada kalian, dalam hal kasih sayangnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang berbarokah, sehingga ilmu itu dapat menjaga kita, menjaga anak keturunan kita, menjaga bangsa ini dari penjajahan, baik itu berbentuk penjajahan fisik maupun penjajahan moral. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dengan sebaik-baiknya penjagaan. At-tayyib dan juga mana dan malah istighfirullah alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibika wa nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi 'azza wa jalla. Fatazawwadu fa inna khayra zadi. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina
المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجة. اللهم لا تدع لنا في هذا الجنب ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها وقضيتها يا رب العالمين يا مجيب السائلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر وأقم الصلاة.